yaitu Al-Ashrul Awal, 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Nabi SAW marfu'an daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau katakan, Allahu arba'ata ashhurin, Allah mengkhususkan 4 hari, 4 bulan, ja'alahunna haraman, Allah jadikan yang 4 ini termasuk daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azzama hurumatihinna, dan Allah agungkan kemuliaan daripada bulan-bulan tersebut. Wa ja'ala dzamba fihinna a'zamu, dan Allah jadikan dosa, maksiat, kesalahan, kelalaian yang kita lakukan di bulan-bulan tersebut itu lebih besar, lebih berbahaya dibandingkan dosa yang kita lakukan di selain daripada 4 bulan tersebut. Dan wa ja'ala al-'amala shaliha wal ajra a'zamu, dan Allah jadikan pahala amal baik yang kita lakukan di 4 bulan tersebut lebih besar pahalanya, lebih besar balasannya, lebih besar keagungannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 bulan yang dimaksud itu adalah bulan-bulan haram yang kita kenal dengan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Lebih-lebih lagi 10 pertama daripada bulan Muharram, yang Nabi katakan amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini itu lebih baik daripada kita keluar jihad fi sabilillah. Dan itulah yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk daripada kita memuliakan dan mengisi daripada hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari yang penuh dengan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita isi dengan kajian-kajian semacam ini. Maka kajian yang kita lakukan, yang kita adakan pada 10 daripada hari pertama bulan Dzulhijjah, ini adalah kajian yang sangat mulia, kajian yang balasannya tidak kita dapatkan kecuali di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan memandang perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadi perkumpulan yang baik, yang menjadikan kita nanti kelak bisa masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab di dalam rumah tangga. Baik itu adab istri kepada suaminya, begitupun sebaliknya, yakni adab seorang suami kepada istrinya. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga, bapak dan juga ibu, maka kita akan faham dan kita akan sadar bahwasanya rumah tangga terbaik yang pernah ada di muka bumi ini itu adalah rumah tangganya baginda Rasulullah SAW. Maka tidak ada yang layak untuk dijadikan role model, tidak ada yang layak untuk dijadikan contoh dalam berumah tangga melebihi rumah tangganya Rasulullah SAW. Bahkan hikmah yang dikatakan oleh ulama, kenapa Nabi SAW itu menikah lebih daripada 1, bahkan lebih daripada 4, yang ini adalah khususiyat, kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu salah satunya adalah agar kita lebih banyak tahu tentang bagaimana kehidupan baginda di dalam rumah tangganya, tentang bagaimana pergaulan Rasulullah bersama istri-istrinya. Kalau kita mencari hadis yang berbicara tentang ilmu, mencari hadis yang berbicara tentang keutamaan orang ke masjid, keutamaan hadir majelis ilmu agama, mungkin kita bisa dapati daripada sekian banyak para sahabat. Kita bisa dapati daripada riwayat Abu Hurairah,
kita bisa pada riwayat Abdullah bin Abbas, kita bisa dapati daripada riwayat Abdullah bin Jabir bin Abdullah, yang itu termasuk daripada kibarus sahabah, pembesar sahabat dalam periwayatan hadis Rasulullah. Tapi kalau hadis-hadis yang berbicara tentang rumah tangga Nabi, bagaimana baginda di dalam rumah, bagaimana baginda Nabi SAW ketika berada di atas kasur, bagaimana pergaulan baginda bersama para istri-istri dan anak-anaknya, kita tidak akan mendapati riwayat kecuali riwayat tersebut itu keluar dan bersumber daripada istri-istri baginda Rasulullah. Dan itu salah satu daripada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah memiliki istri yang banyak. Ada hikmah di dalamnya, ada maksud dan tujuannya, agar kita mendengar daripada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh istri-istri beliau, bagaimana sih keluarganya Nabi, bagaimana sih kesehariannya Nabi SAW di dalam rumah. Ini kita sampaikan dan kita bahas dengan tujuan semata-mata agar rumah tangga kita semakin hari menjadi rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah tangga yang pasti dicintai oleh Allah, rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rumah tangga, itu adalah keluarga yang mencontoh keluarga Rasulullah SAW. Maka kita akan bahas, dan ini perlu kita catat, perlu kita ingat agar kita sampaikan kembali kepada istri kita ketika kita nanti sampai ke rumah, sebagai oleh-oleh, sebagai bekal. Kita pulang gajian ada yang kita bawa, bukan hanya sekedar oleh-oleh zahir berupa makanan, bukan sekedar oleh-oleh yang mengenyangkan perut yang ujungnya nanti menjadi kotoran, tapi yang kita bawa ini adalah oleh-oleh yang berupa sifatnya adalah batiniyah, yang dapat memperbaiki dan memperbagus daripada akhlak keluarga kita. Semoga barokah pengajian kita, akhlak kita semakin baik, keluarga kita semakin baik. Amin amin ya rabbal. Yang pertama, saya akan mulakan dengan adab seorang istri kepada suaminya. Semoga ada ibu-ibu yang hadir ya, kalaulah tidak ada suaminya mewakilkan ini ya. Nanti pulang ajarkan ke istri-istrinya. Ada ya? Alhamdulillah. Tapi saya tidak akan hanya membahas adab istri kepada suami, karena ini khawatir dipandang sini oleh ibu-ibu gitu ya. Tapi saya akan membahas juga ada seorang suami kepada istrinya, agar kita bijak, agar kita tahu Nabi itu bagaimana memperlakukan Sayyidah Khadijah, bagaimana Nabi memperlakukan Sayyidah Aisyah. Jangan hanya kita menuntut hak kita kepada istri, tapi kita melupakan hak istri kita yang ada di dalam diri kita. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama, dan ini dikarang kitab yang saya bawa oleh murid daripada ulama besar yang ada di Madinah, namanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau punya murid beliau ini asli Indonesia, yang sekarang berada di Madinah khidmat kepada Habib Zain. Ya, beliau bernama Al-Habib Muhammad Amin. Ya, Habib Muhammad Amin bin Idrus Al-Husaini. Ya, kita doakan semoga panjang umur, lihat dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adab seorang istri kepada suaminya adalah tidak keluar rumah kecuali dalam urusan yang sangat penting, kecuali yang sifatnya darurat. Kalau kita baca di sini, berarti masih ada celah bagi seorang perempuan keluar rumah tanpa izin suaminya jika dalam urusan darurat. Tetapi kalau kita baca sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang walaupun ulama menyampaikan ini kisah, ini hadis adalah hadis dhaif, tapi di situ telah dicantumkan oleh Al-Imamul Ghazali, bahkan sebagian ulama yang mentakhrij hadis ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Terlepas daripada itu hadis atau bukan,
kita ambil manfaat daripada cerita tersebut. Ketika di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan yang diamanahkan oleh suaminya agar tidak keluar rumah. Bahkan riwayat lain mengatakan istrinya ada di lantai 2. Wasiat suaminya agar tidak turun ke lantai 1 kecuali atas izin daripada suaminya. Kenapa? Karena ketika itu suaminya ingin pergi keluar, ingin musafir, ingin melakukan kesibukan, tidak boleh turun kecuali atas saya. Sedangkan ketika itu istrinya dapat kabar bahwasanya dia punya ayah sakit, dia punya ayah sekarat, sehingga istrinya tidak berani turun untuk menjenguk dia punya ayah disebabkan satu, amanah yang diberikan oleh suaminya. Akhirnya si istri ini memanggil satu utusan untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian utusan ini bertanya kepada baginda, bagaimana keadaan saya sekarang ini? Apakah saya boleh turun untuk menjenguk saya punya ayah? Kemudian pesan baginda Rasulullah SAW itu adalah taatilah suami kamu selama apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena sebatas apa yang dikatakan oleh Nabi, perempuan tersebut tidak turun daripada lantai 2 untuk turun ke bawah menjenguk ayahnya. Sampai akhirnya berlalu beberapa hari, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada ruh ayahnya itu. Itu Pak, itu nggak kayak kita. Kalau kita sekarang keadaan kayak gitu, istri bisa minta izin lewat WhatsApp, bisa telepon, bisa kirim pesan, kemudian kita jawab. Kalau zaman dulu itu nggak bisa semudah dan secepat itu. Kalaulah harus izin, harus tulis surat, dikirimkan surat tersebut, dan itu perlu beberapa waktu. Kalau suaminya jauh, perlu berbulan-bulan untuk menyampaikan surat tersebut. Maka akhirnya Allah cabut ruh daripada ayah seorang istri ini. Sampai akhirnya berita ini terdengar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi? Allah Subhanahu wa taala menerima serta mengampuni semua dosa-dosa yang telah dilakukan oleh ayahmu. Barokah apa? Barokah kamu taat kepada suamimu. Jadi seorang istri ini, ibu-ibu, yang taat sama suaminya, yang patuh kepada suaminya, itu bisa jadi sebab ampunan untuk kedua orang tuanya. Karena mau bagaimana juga, ibu-ibu yang sekarang ini itu wasilah kedua orang tua, yang mendidik, yang mengajarkan, yang membimbing, itu adalah orang tua. Maka ketika kebaikan yang dilakukan oleh kita secara umum, baik laki ataupun perempuan, maka pahalanya tersalurkan juga kepada orang tua kita. Maka bakti kita kepada orang tua itu, Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar nolong mereka. Kalau mereka susah kita tolong, itu mah sudah hal yang memang seharusnya gitu. Mereka nggak punya uang, kita kirimin uang. Mereka perlu bantuan, kita bantu. Itu sudah seharusnya. Tapi ada bakti kita yang banyak dilupakan oleh anak-anak zaman sekarang ini. Dan kita ini mau gimana pun Pak, walaupun kita punya anak, status kita adalah anak. Anak dari siapa? Anak dari orang tua kita. Maka kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada mereka. Walaupun Bapak udah mulai putih jenggotnya, udah mulai beruban, mau beruban sebanyak apapun, statusnya tetap anak. Anak kepada kedua orang tua. Nah, bakti kita kepada mereka termasuk diantaranya adalah melakukan amal ibadah. Kita ngaji kayak gini nih, itu jadi kegembiraan mereka Bapak Ibu. Maka sekarang apa yang kita cari, apa yang
harus kita lakukan kalau enggak disibukkan dengan hal-hal positif semacam ini. Kita ngaji sekarang ini, bahkan di dalam riwayat hadis baginda Rasul, jangankan kita ngaji, Pak, kita baca basmalah aja. Kita baca basmalah yang awalnya mungkin kita belum bisa membaca basmalah, kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu Allah bebaskan kita punya orang tua dari siksa api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala itu malu, Pak, mengazab orang tua yang anaknya itu berzikir kepada Allah, yang anaknya itu membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau anaknya di bumi ini sibuk dengan kajian, sibuk dengan keilmuan, sibuk dengan amalan-amalan soleh yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Jadi ketaatan istri kepada suami itu bisa jadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Ini perlu disampaikan oleh istri-istri kita. Kemudian yang kedua, sedikit berbincang dengan tetangga, dan ini juga penting disampaikan. Sampaikan kepada istri kita agar jangan terlalu sering ngobrol sama orang lain, secara khusus kepada tetangga. Bukan nggak boleh, Pak, tapi kita tahu dan faham betul bagaimana keadaan kita sekarang. Orang sekarang, jangankan mereka yang di luar, kita aja kalau ngobrol, kira-kira banyakkan obrolan yang penting atau nggak penting? Nggak penting, sampai planet lah dibahas, ya.